Nah, Sorry Nora, gue pernah live TikTok. iya gue juga sebenarnya belum begitu nguasain juga menu-menunya. Bentar. Boy kemarin mana Boy? Nyambung nggak Boy kemarin? Oh dia bilang udah nggak enak sama ininya, bininya, udah malam. Pantesan. Di TikTok kena asap dikit nggak boleh ya? Oh kena asap dikit sih boleh lah. Cuman Asal nggak boleh kelihatan ya? Asal jangan kelihatan, tapi kalau bisa jangan kena banget lah gitu. Oh. Mana sih nge-share-nya? Ntar gue share dulu. Tapi paling kita banter bertiga orang, jangan rame-rame, gue riuh, gue nggak bisa, males gue. Kalau orang kan sampai titiknya tuh sampai banyak 8-12 ya? Iya, kayak nggak bisa gue. Udah gue undang tuh. Nggak tahu dia lagi gimana. Gue bener-bener nggak pernah, jarang banget, sekali-kalinya dulu bingung mau ngapain gue. Lu seharian ngapain? Gue ngerjain ini, gue kan megang media sosial. Adalah gue lagi ngerintis di sini, lagi megang dua media sosial yang gue pegang gitu. Gue tiap hari di depan laptop tuh, kalau lagi nggak syuting lagi ngedit, gue lagi nyiapin ngedit, gue lagi seneng ngedit. Oke. Sama nulis, lagi benerin buku-buku ebook gue. Selamat datang nih teman-teman nih, Andi, Mariam, Ica, Damani. Kita sapa-sapa dulu deh yang pertama. Halo semuanya, salam kenal buat semuanya, buat kawan-kawannya nih. Kenal Ica, Damani. Kalau ada yang mau ditanyain typing aja ya, Indro Bramanto. Panji ini anak fighter, anak petinju nih kalau nggak salah Panji. Siapa? Panji. Penyeru Hiat. Bukan, Panji apa namanya tadi tuh? Lupa. Habibi, Acuy, salam kenal. Gue tuh tadi Emang live ramai jam segini ya? iya, gue bingung orang live itu sampai subuh gitu, sampai terang lagi demi live. Terus ada temen gue yang live kayak gitu, gue tanyakan, lu sehari itu dapat apa gitu kan? Ya untuk makan hari ini sih katanya. Jadi dia bisa kayak dapat 200.000 gitu sehari. Bener. Tapi live-nya dari kayak malam sampai ya? Iya, jadi nanti gift-nya itu di-convert ke rupiah kan gitu. Ya. Oh. Jadi nanti paling dapat kayak 200 atau 300 buat bertahan hidup setiap hari, kayak begitu aja perputarannya bro katanya. Oh alah. Wendy Ari Ketus. Iya. Oh gitu. Ya gue kadang ngerti ya, kadang gue sama terakhir live itu sama siapa? Aduh, gue lupa. Kalau gue otak gue lagi ngeheng, gue depan laptop hampir dari pagi, baru beres tadi jam 10. Oh iya, gue juga baru nyampe nih. Jadi gue tuh apa ya? Gue banyak usaha temen gue yang pada bangkrut gitu kan. Terus pada minta ini apa namanya, minta masukan, minta tolong. Terus gue bilang kayak apa ya, gue bilang mau ngasih tahu ya, kalau misal usaha lo bangkrut mungkin lo kurang inovatif gitu. Mungkin juga cara apa prosesnya gitu loh, lo nggak menguasai bisnis itu, tapi lo buka bisnis itu, mungkin lo ikut-ikutan, gue bilang. Atau enggak rezeki yang dari bisnis itu juga lo gunainnya ke hal-hal yang nggak bener gitu. Atau enggak rezekinya juga bukan dari halal gitu. Gue langsung gituin aja. Kalau menurut gue gimana kalau orang bisnis bangkrut gitu? Ya itu tadi keberkahan ya, karena yang gue rasain ketika gue dulu zaman ngerintis bareng sobat gue si warung Aceh tuh, si Vicky itu seneng apa sekarang bisa punya di mana-mana kan warung Aceh Kemangkan. Ya itu tadi emang
Ya harus berubah diri kitanya dulu. Iya. Gitu. Intinya semuanya diri kita ya. Iya, jadi sebelum kita mau ngelakuin segala sesuatu yang mau kita gitu ya, ternyata ya impactnya diri kita dulu yang dibenerin gitu. Biar ke dalam dulu, baru keluar gitu, bukan di luar dulu terus ke dalam. Ternyata enggak, konsepnya kayak gitu. Gue baru dapat ilmu tadi sore sama orang senior, orang ngaruh lah. Dia cuma sepedaan doang, udah tua, mungkin 60-70-an lah gitu. Cuman akhirnya omongan dia tuh masuk ke gua gitu, ya ngasih motivasi lah gitu, bahwa ya ini ngomongin rekan-rekannya yang jatuh gitu kan, rekan-rekannya yang justru orang-orang yang jatuh itu, katanya orang-orang jatuh itu yang bangkrut itu ya disayang Tuhan, katanya gitu. Kenapa disayang Tuhan gitu? Karena kan kita nggak pernah tahu nih ketika punya duit, ya mana ada duit itu dari mana datangnya gitu. Apakah itu istijrad atau apakah itu duit yang dari kita udah lupa. Bahkan ketika bukan duit kita sendiri, kan kita berpartner nih yang usaha tuh kan, kita nggak tahu partner kita tuh gimana gitu. Nah kan impactnya gitu, setitik tinta di kain putih kan kelihatan gitu, akhirnya itu yang dilihat kan. Nah terus tadi dia cerita ya, bersyukur aja bener kayak lo kemarin, dan gue pun ketemu tadi gitu, lo kan cerita semalam tuh. Nah gue ketemu si bapak ini tadi ngomong bahwa ya ini orang hebat nih, rekan saya jatuh tapi ketika dia naik lagi semua akan respect gitu. Di saat lagi gak ada, dia tetap dengan impiannya, ada gue gitu kan, ngebantu di situ ya. Yang gue lihat sih, bukan, jujur ke si bapak ini bukan lihat dia dulunya siapa, tapi udah tua tapi keinginan untuk majunya ini gitu, masih yakin gitu, tetap yakin punya Allah, kita punya Allah. Nah itu yang bisa akhirnya gue connect sama nih orang gitu, dan gue nggak ngasih harga rektar gue di sini gitu. Kayak si bapak ini tuh, Pak, ayolah kita maju bareng-bareng Pak gitu, saya punya kemampuan, punya skill, bapak belum punya kemampuan, yuk jalan lagi gitu. Nah ini akhirnya ngomong, gara-gara ngomong bisnis tadi ya, gue belajar itu dua orang ini selalu bilang ke dalam dulu, perbaiki dulu kita ya. Bersyukurlah orang-orang yang dibangkrutin. Jadi bersyukurnya itu ketika berpikir positif. Oh apa yang salah ya, hubungan ke atas gitu. Akhirnya mereka melihatnya hubungannya ke atas, bukan ke sesama. Oh harus perbaiki dulu ke atas gitu. Thank you Bang Abe. Ya, Bang Abe apa kabar? Iya, jadi sekarang seandainya kita nggak ngomongin agama nih, ketika bisnis mereka bangkrut kayak gue tadi bilang, ya udah gue cuman ngasih tahu kayak lu apa ya, kayak gue kan sekarang punya produk parfum gitu kan. Tapi sebelum gue punya produk parfum ini, adalah di gue di TikTok gue tuh, di showcase gue. Nah sebelum gue punya produk parfum tuh banyak banget sebenarnya orang yang mau ngajak gue kerjasama, ada yang ngeluarin duit, ada yang enggak gitu. Cuman kalau gue pribadi, gue bilang kalau gue nggak ada di situ, nggak menguasai itu, gue nggak mau haji mumpung. Gue bilang takutnya hubungan gue rusak antara gue sama orang itu gitu loh. Jadi gue lebih kayak gitu sih berbisnis. Kalaupun tiba-tiba lu ngasih gue duit nih 1 miliar contoh gitu, ini lu buka coffee shop gitu, kalau gue nggak nguasain kan, orang sekarang kan gitu nyanggupin. Tiba-tiba kayak lu misalnya mau bikin film gitu kan, kalau ada duitnya semuanya sanggup, semuanya ngangguk gitu. Oh nanti saya bikin gini, saya gini. Kayak gitu juga bisnis gitu loh. Bisnis harus lebih selektif mas bro, bener nggak? Iya bener. Jadi kayak satu selektif, terus kedua kamu harus cinta sama apa yang kamu kerjakan gitu loh. Kalau kamu cuma haji mumpung gitu kan, karena daripada gua susah setiap hari nih gitu, mumpung ada orang ngasih modal, tapi kalau kamu nggak menguasai mending jangan gitu. Soalnya sialnya nanti setelah itu bisa bertahun-tahun gitu loh. Walau alam ya, tapi ternyata kalau udah niat-niat nipu gitu kan, enaknya cuma sesaat gitu. Nanti kalian sialnya udah bertahun-tahun sama istri, sama anak segala macam, jadi korban sama sifat kalian, kan kasihan gitu. Gitu. Benar. Tadi gue belum Makasih udah ngasih kopi ke gue, Bang siapa tuh 8, tapi di gue kok hilang ya note-note apa emang hilang nih? Apanya? Jujur nih buat para penonton,
saya bilang katro nggak pernah live gitu. Cuma posting doang, tapi itu nggak pernah gitu, kecuali kalau diundang gitu. Jadi kayak temen gue diundang, bang sharing ini yuk kelas katanya gitu kan, sharing ayo diskusi gitu. Terus kan gue tuh punya gondrong lah, punya komunitas gondrong se Indonesia gitu kan, dulu sempat ada di ring satunya mereka gitu. Nah, kecuali kalau kayak gitu baru gua live, dan itu pun diundang gitu. Jadi mohon maaf nih, gua nggak tahu tadi dia ngasih tiba-tiba di bawahnya nggak ada not sama sekali, tuh gua hitam nih. Namanya Bang Abe. Bang Abe, salam kenal Bang Abe, makasih banyak Bang. Berkah selalu, banyak rezekinya Bang. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol aja, ada Santi. Terus tapi kayak lu apa namanya, kayak orang-orang gitu. Ini kita kayak gini nih nanti pasti akan ada yang nonton juga sih kalau menurut gue ya, asalkan kita memang konsisten aja gitu loh. Heru, Heru. Ya orang kan netnya gini ya, nick dari awal juga bisa. Heru. Kenapa gue mau ngobrol gitu ya, karena setidaknya mungkin ya inilah, dengan obrolan kita siapa tahu yang nonton dapat hikmahnya gitu dari obrolan kita gitu. Niatnya sih jujur aja, gue nggak pengen live ya kayak tadi teman-teman gitu yang ternyata ada duitnya gitu Davini, dan gue baru awalnya sih cuma santer doang dapat duitnya kok, gimana caranya sih gitu kan, karena lo terbiasa di lapangan gitu, nggak lewat media sosial kayak gini. Nah ya mudah-mudahan kalau kita jalannya di sini ini pun bukan kebetulan, karena Allah aja gitu. Kemarin juga kan gitu. Gue tadi habis nonton Squid Game kan, jadi makanya gue pas banget kelar ini Satria Mas Heru, apa namanya, pas banget jam 11 gitu. Oh ya udah deh gitu, kayak kok pas habis ya, gue mikir gitu. Iya maksudnya tadi gue nggak kepikiran mesti, namanya baru sehari kemarin, jadi gue kayak belum ngerasa punya schedule untuk live ini gitu. Iya paham. Terus tadi udah nonton ya kan, nada deringnya seru Mas Bro, Embe. Iya ada Embe parah di sini tuh. Jadi di tempat gue tuh ada anjing, ada kambing, tapi nggak pernah berantem gitu. Sama ini kelinci gitu. Cuman itu punya tetangga ya gitu. Terus malam-malam dia, jadi gua di kambing itu tuh mereka bikin, ini keluar dari topik nih. Maksud gue tuh dia melihara kambing. Apa lah, ngalor ngidul, apa kita ngalor ngidul. Dia melihara kambing tuh karena dia punya ini apa namanya, sate beberapa titik gitu. Oh. Jadi dia apa namanya, ini kambing gitu. Gue liatin ya dikit ya. Boleh nggak ya di sama orang? Boleh lah ya. Gue liatin kandangnya ya kalau kalian nggak percaya. Mana ya, gue nggak ngerti lagi ini gue mampus. Gue malah hilang, nggak tahu siapa yang lihat enggak. Ini jadi. Oh Allah, buset, banyak banget. Kan gue bilang, maksud gue itu tuh dia punya apa namanya, kambing sendiri. Buat usaha satenya dia. Iya, jadi dia udah nggak beli daging ke orang-orang gitu. Iya. Jadi, nah itu. Jadi makanya, tapi nggak bau. Maksud gue tuh dia ngerawat gitu, nggak bau gitu loh. Ya bagus lah mikirin tetangga. Maksud gue juga pengen kok kalau punya rezeki, pengen usaha ternak kambing, ayam, sapi. Pengen kok gue kayak Harvest Moon. Lu main Harvest Moon gak sih waktu kecil? Tahu yang bertanam gitu kan. Yes. Ya, pada akhirnya di fase di umur gue sekarang gini, larinya gitu, endingnya gitu, karena dengan kejenuhan ini ya ujung-ujungnya balik lagi kayak gitu. Mas Heru mau ngobrol kah, Mas Heru? Ayolah. Iya, jadi tadi gue ngomongin Squid Game ya. Jadi kan karena gue nonton yang pertama, sebegitu besarnya si series ini gitu kan. Ntar, ini Mas Heru ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam kenal Mas Heru. Siap, salam kenal abang-abangku. Waalaikumsalam. Biasa nih, ini scroll masuk ini. FYP mungkin.
FYP di kompleknya Mas Heru doang kali ya. Kompleks saya lagi scroll. Wih, kayaknya obrolan tentang bisnis gitu. Sebenarnya kita ngalir. Salam kenal aja Mas siapa nih? Mas Nick Carter. Ya panggil Mas Nick sama Mas Fajar. Makasih, salam kenal Mas Heru. Bukan Fajar Sadboy ya. Saya bisa dipanggil Popaje. Saya panggil ini nama asli Fajar Pak, tapi teman-teman manggil saya Popaje. Fajar tuh kayak pemain iklan kayaknya nih, iklan rokok tuh apa gitu. dulu. Udah enggak salah. Ya, intinya model lah. Dulu. Mas Heru di mana? Orang asli mana? Saya tinggal di Cibubur, Wah, Cibubur mana Mas? di apartemen Trans Studio TSM. Oh, yang belok sananya ya. Di Yang dekat. di kuburan itu ya Mas. Di belakang tuh ada kuburan apa namanya? Keranggan. Keranggan. Pokoknya Soal ke di Cibubur dulu Mas. TSM aja TSM. Ya TSM. Trans Studio Mall ya. Itu di atasnya kan ada itu kan wahana gitu kan. Ya, itu pas jendela saya ngadapnya ke wahana itu. Oh, kenapa tinggal di apartemen? Emang rumahnya di mana? Saya tinggal di apartemen sama istri sama anak. Tim rumah di Cibinong. Cuma karena mobil kerjaannya lebih dekat, ya udah ngambil apartemen. Gak usah bahas dini, kita di sini single. Ya, single udah tidur, Bro. Lagi ngasuh anak nih, nggak tidur anak ke sebelah. Boy will be boys. Oh, mungkin kerjaan lebih dekat ya ke Cibubur ya. Karena kerjaan lebih dekat. Saya dulu di apartemen Cibubur Mas Heru. Oh, di taman belakang Wiladatika. Dulu tren di situ karena kan lokasi saya di Raden Auri. Sampai Raden ke dulu hampir 3 tahun di sana. Mantan artis ya. Kenapa? Mantan artis. Enggak, saya bukan artis seniman Mas. Tuh. Dia semua dia artis iya. Dua-duanya ini Mas Nick juga artis, Mas Fajar artis ya. Ya artis kan seniman ya Mas ya, karena Yes, jadi ada pekerja seni lah, pekerja seni. yes, pekerja seni. Karena begini ya, menurut pandangan saya, ini kita diskusi Vanovi ya, Mas. Ya, siap, Jadi gini, terkadang mungkin Nick akan sepakat ya, kalau ini kan tentang Vanovi saya ya. Ketika orang artis Mas, karena saya ngalamin dulu di fase teman-teman yang jadinya yang tadinya kita temenan, sahabatan bareng-bareng dari nol nih. Terus kawan-kawan ini udah main 1-2 kali gitu jadi artis, jadinya sombong Mas gitu karena terlabeli itu nih gitu. Temen gue artis. Nah akhirnya kan ketika saya ngobrol dengan senior ya waktu itu kan nggak paham ya, kira artis semua tuh sama artis gitu, tapi ketika tahu bahwa di artis itu untuk label semua, tapi ketika saya terjun di dunia keaktoran saya seniman gitu Mas. Jadi seniman tuh sebidang saya aktor gitu ya. Ketika udah beres syuting biasa lagi gitu, karena impactnya jauh banget Mas dengan temen-temen yang ngerasa artis. Karena udah main sekali 2 kali, ingat banget nih, gue sama kawan-kawan makan pecel lele kan awalnya kan, ini tiba-tiba anak-anak sering main, terus makannya, wih pecel lele ya, sorry, gue udah McD minimal sekarang, gue artis, wah, itu Mas tuh ya. McD-nya McD Cibubur. Enggak. Langganan, keluar tol langsung McD. Ya, jadi gitu maksudnya ketika ada ngomong artis gitu. Mas Fajar tinggal di mana Mas Fajar? Jawa Tengah Mas sekarang Mas. Oh sekarang di Jawa Tengah. Kalau Mas Nick di mana sekarang? Itu condet. Wih condet. Di mana condetnya? Makanya ada kambing. Saya sering ke ini bro, ke mana? Ke nasi kebuli. Iya kebuli. Jordan. Terus satu lagi ada bro, yang apa sih namanya itu? Yang legend. Kebuli. Yang pinggir jalan sebelah kiri nggak sih? Ya, sebelah kiri. Oh iya. Ya kalau dari gua lupa namanya. Sebelah kiri ya kan. Nih, gua tuh tim bola teman-teman gua tuh anak-anak Arab condet semua nih. Ya, gua juga si Ali, tau si Ali nggak? Banyak namanya Ali. Ali Sisir. Ali Sisir nggak tahu gue Ali Sisir. Ali Sisir condet, terus si siapa? Ali Kribo gue ada. Ada Dilbar dulu tuh mana? Dilbar tahu gue. Oh lu kenal Dilbar? Salam ya Mas Heru. Gua satu tim sama Dilbar dulu. Sama Dilbar satu tim. Sama gua juga di Football Traveler bro. Wah.
football clubber itu gua Yes, angkatan football pertama clubber. waktu Zamannya masih Ical Muhammad. yes, gua angkatan pertama. Zamannya si Bams. Bang masih kan? Masih ada kan? Masih gue masih ada kontaknya kok. Masih di grup kok, masih di grup Football Traveler. Salam ya buat Bams ya. Gua terakhir tuh 2018 kita berangkat ke Bali waktu itu. Ya, inilah silaturahmi ya ternyata ya gitu nih. Gitu. Sangat ya. Bali, gua temannya si Gofar, temannya si Ali, temannya si Iya, iya. siapa lagi? Lupa lagi gua anak condet. Tapi Mas Heru kerjanya di bidang apa kalau Ntar juga tahu sendiri kerjaan saya apa. apa sih? Saya ngomong B bro. Ngen B, ada B. Saya nggak jauh dari dunia entertain kok kerjaan saya. Oh, produser lah ya. Ya bisa dibilang. Ternyata lah film. Ya saya megang kabel. Iya, sama kita juga mending Mas pakai kabel saya udah lempar asbak. Megang kabel. Saya baru beres project film. Ya. Yang satu horor, yang satu proyekan Miracle in Cell. Seven, ya, yang kedua season 2. Miracle, PH-nya Falcon dong. Falcon. Jadi Falcon Masih- ada kerjasama, terus gue juga ada PH sendiri, DLK Production. DLK tuh di Depok ya? Bukan, DLK tuh Jagakarsa. Dia kerja berapa, Mas? Di perumahan Jagakarsa enggak, masih kantor, bukan kantor sih, lebih ke ya rumahan lah, bikin PH lah. Bentar. Jakarta ini di mana, Mas? Di Gang Sepat bukan? DLK, iya Gang Sepat itu tahu. Dulu saya kan jaga lama hampir 4 tahun di Siaga, Mas. Ini tanggal 2 nanti tayang filmnya Utusan Iblis. Oh, ya ntar gue ini deh, gue cari deh. Udah beres gala premier kemarin tanggal 20 gala premier, terus tanggal 21 itu Miracle in Cell. Tinggal kalau Miracle in Cell udah tayang di bioskop tanggal 25 kemarin. Coba on cam jangan-jangan muka. Nonton kok, saya nonton kok Mas Heru. Udah dimatiin bro lampunya. Oh, iya. Saya nonton yang mereka yang pertama nonton kok. Ya Miracle in Cell. Ini lanjutannya Miracle in Cell kedua. Jadi nanti kalau seandainya filmnya tembus di 5 juta lebih lah dari yang kemarin, mereka akan garap dari PH dari Korea akan garap Miracle in Cell yang kedua. Karena kan gabungan kan, gue juga bantu-bantu lah di Falcon. Bentar, Helkonya masih Mas Rajo bukan sih? Masih ada Mas Rajo. Salam ya, Mas Heru ya. Ya siap. Mas Rajo orang Padang ya? Kakaknya si Randu sama Topas. Iya. Tahu. Kemarin ada pas gala premier, kumpul semua. Iya, kawan-kawan lama Mas. Saya yang hilang lama menghilang. Kalau saya nggak ditemukan. Kalau saya di dunia entertain dari tahun 2010 bro. Di Falcon terus Mas. Bukan. 2010 gue jadi talent tadinya. Gue 2010 pernah jadi extras bro. Cuma dibayar cuma 25.000. Pernah gue ngalamin. Tos. Salam. Tos dulu. Nah, jadi ceritanya dulu tuh pernah gue main 20 sinema Indonesia di SCTV tuh. Gue dapet callingan, terus pas datang, udah waktu itu syuting di daerah Ciamas karena judulnya kan menceritakan tentang daerah-daerah masing-masing lah. Ya. Itu judul FTV-nya itu Golok Ciamas persen gue itu. Gue dapet di Bentar. situ 2010 Mas. 2010-an. Golok Ciomas. Itu saya lagi di Sangmu Balik tuh 2010 Mas. 2010 Golok Ciamas gue main waktu itu Poppy Bunga, gue Rizky Anggono. Udah tuh 2010. 2011-nya gua syuting ini layar lebar, judulnya Hafalan Sholat Delisa. Oh, tahu film itu. Ya, tentang tsunami itu gua Yes.
gue syuting ya, belajar lah jadi ekstra, jadi figuran kayak gitu gitulah, dibayar. Gue sampai syuting ke Lido, datang ke sana udah keren semuanya, teman-teman gue nyampe sana artisnya minta itu ekstrasnya kekerenan katanya, pakai baju jas terlalu keren, buka ganti katanya ekstrasnya figurannya. Jadi karena merasa tersaingin si artisnya, masih ingat gue artisnya siapa itu, ada orangnya katanya ekstrasnya terlalu keren katanya, jadi jangan nyaingin artisnya. Oke lah, gue masih inget itu. Beberapa temen gue yang orang Aceh, si Tengku, si Alek, orang-orang blasteran lah. Oh sampai ganti mereka di pas kita syuting cuma disorot punggungnya doang. Pernah gue ngalamin kayak gitu. Ngalamin kok mas, saya dari nol juga kok, dari figuran dulu mas. Itu gue mulai, terus gue langsung kerja di TV itu 2014an gue kerja di TV. Gue kerja di Trans TV gue 2014, 14, 15, 16, gue 3 tahunan. Mas di Trans lantai berapa mas? Gue bagian drama, Mas Ferry Fernandes tahu? Lah, berarti waktu bioskop mas, Indonesia. Bentar mas. Bang Emil. Yes, bentar. Saya kan megang bioskop Indonesia nih dulu. Berarti pernah ketemu Mas Heru berarti nih? Pernah, gue muka lu familiar makanya kata gue pajak amuk, tahu gue. Gue nama gue VJ dulu mas, nama panggung gue VJ mas. Jadi muka lu familiar, gue ngomong tadi, bro, lu pernah main iklan ya? Gitu. Iya, dulu megang Inkaluk mas. Saya megang Inkaluk mas. Jadi waktu itu megang horornya Inkaluk 4 judul waktu itu. Iya makanya kan udah pada mencar nih, Ferry bikin PH sendiri, terus gua bikin PH sendiri, terus Bang Emilka juga bikin PH sendiri. Dia kan tadinya kerja di MNC kan. Nah, dia pegang MNC Fixture lah. Baru kemarin dia gala premier filmnya dia yang lama belum keluar, akhirnya dikeluarin tuh. Terus sekarang Ferry Fernandes dia kerja sama Lesti, sama Leslar Entertainment, sama Tobali Putra, dia mereka kerja sama konsorsium. Ya alhamdulillah pada jalan semua sih. Karena jebolan-jebolan anak-anak Trans tuh pada berdiri kari sendiri lah. Iya. Lantai 7 ya terutama ya mas ya. Oh imam ya. Jadi berdiri kari sendirilah mereka tuh gitu kan. Zaman-zaman jadul lah. Jadi gue ngalamin sebelum gue jadi ya di belakang layar itu, depan layar gue pernah ngalamin yang namanya wah kayak gimana sih dunia entertain tuh kejam bro. Iya. Kejam. Sampai gue pernah zaman dulu masuk manajemen, pernah gue masuk manajemen. Ya hampir sama lah ceritanya di sini lah. Mungkin Nick juga, ya Nick ya saya ngalamin gitu mas. Ya, ngalamin lah kayak gimana. Ya alhamdulillahnya gitu dari nol gitu. Kenapa? Aduh gandeng ini. Mereka kan nggak tahu perjalanan kita seperti apa. Mereka tahunya instan kan kita tahu. Yes. Brihnya gimana dunia entertain tuh kan? Iya benar. Ya itu tadi makanya saya bilang saya pernah ngalamin gitu mas, ketika kawan-kawan lo pada naik gitu ya di posisi itu terus ngerasa artis gitu. Iya zaman 2011 tuh kayaknya casting iklan tuh kayaknya wow udah casting ke Tebet, udah kemana. Wah, puluhan casting terimanya kapan gitu ya? Kagak ada yang diterima. Nyarinya yang blasteran, karakter katanya. Wah, cari aja kata lu karakter lah. Suatu saat gue yang jadi casting director lu. Bener kejadian, emang Allah tuh maha ini ya. Yes. Lu sekarang posisinya semua lu pegang, maksudnya produser, casting juga. Palu gada. Apa yang lu perlu gue ada. Berarti di LK udah apa aja filmnya? Baru dua film. Oh yang besok mau premier ini? Ya, insya Allah 2025 kita project lagi. Ya. Nick terakhir film panik. Gua terakhir film sama Joko Anwar yang Nightmare itu. Oh yang Nightmare ya. Sama. Terakhir Dosa lah Seru. Oh Dosa. Kemarin gue pakai penulisnya itu tuh yang KKN di Desa Penari. Tuh siapa nama? Apa ini? Si Gerard. Oh Gerard ya. Iya. Oh Gerard. Ya nggak tahu nih nanti filmnya meledak apa. Bismillah aja dah. Nggak ada suhu, Okta semua masih belajar. Enggak ada suhu, kita sama-sama belajar pengalaman itu. Kita sering yang di sini. menurut gue ya,
film Miracle in Cell yang season 2 lah, season 2. Iya. Karena klimaksnya dapat, bro. Jadi lo kayak roller coaster, sedihnya dapat, happy-nya juga dapat. Oh gitu. Jadi klimaksnya itu yang diceritakan yang di Miracle in Cell yang pertama, itu klimaks yang di kedua. Kalau lo nonton yang pertama ya. Nonton. Gua nonton. Nah itu jelas lo di yang kedua itu lo dapat menemukan oh ceritanya ternyata kayak gini endingnya gitu kan. Yang digadang-gadang si Carteta tuh pengen jadi dokter, tadinya dia pengen jadi dokter tuh anak itu, akhirnya kan jadi pengacara. Iya, terakhirnya kan itu di ending kan. Tapi pemainnya masih itu semua lagi. Masih Indro Warkop. Ketemu di mana, Tak? Maaf, lupa nih, Tak. Ya gitu, tapi lebih berfokus ke si anaknya nih berarti yang kedua. Ya umur kan nonton itu kemarin lihat behind the scene-nya sama istri kan, istri lihat behind the scene ketawa ngakak kita yang jegel di penjara tuh kan. Lo yang kemarin utusan iblis. Mas Heru kayak lah. Lu kita pernah meeting bareng Mas dulu. Cuman sekarang nggak gondrong Mas, nggak brewok. Kemarin tuh gala premier tuh utusan iblis. Mana lagi? DLK Production. Dikit tuh aja kan tuh film bagus tekniknya tuh besar. Lalu apa aja dah. Gue bilang sama orang, gue nggak apa-apa nggak lu bayar syuting deh, tapi transport gue 10 juta. Sama Densu. Kemarin kan Miracle in Cell tuh kemarin. Iya. Kan jadi itunya kan yang komandan itunya kan. Jadi Pak Dodo. Pak Dodo. Jadi Pak Dodo lagi. Jadi lupa gue namanya. Okta, lu apa Okta? Hendro. Oh Pak Hendro ya. Pak Dodo mah ya Vino Gemasnian, gue lupa. Nah gimana rencananya 5 juta, habis itu tayang di mana lagi? Harus tayang di luar lah, di Malaysia, Singapura, negara tetangga lah. Tapi 5 juta di sini dulu. 5 juta di sini, 5 jutanya di luar, 10 juta kan. Falcon nyayur tuh bro. Iya, berarti lu kerja sama Falcon? Iya. Oh, DLK sama Falcon gitu? Jadi Falcon yang di atas, jadi kita kerjasama di bagian apanya kayak gitu. Falcon Picture Associate with DLK Production gitu ya? Karena kan kebanyakan kan PH juga konsorsium bro. Kadang ada yang kerjasama antara MD, dia kerjasama sama apa gitu. Kadang ada kayak gitu tuh. Jadi investornya siapa-siapa aja, ini mana keluar dia? Nanti masuk lagi dia nge-lag. Oh gitu. Sama Bang Pajar pernah ketemu nih. Artis dia mah. Info apaan? Bang Bolot. Gila ada Bang Bolot. Komedi asik. Bang Bolot main TikTok ceritanya. Mana Pajar nih? Jadi bawa garukin. Kamu yang bobo lah. Berapa hari syuting kemarin Mas? Syuting yang mana nih? Yang horor apa yang mana? Kalau apa titisan apa utusan dari surga? Utusan iblis. Utusan Allah. Bang Bolot beneran ini. Hanya kawen-kawen aja. Oh. Makanya gue kaget anjay. Lu ngapain lu? Ini lu bikin Bang Bolot ini lu. Ntar Bang Bolotnya kesel gimana tuh? Boleh nggak sih kalau pasang-pasang foto orang gitu? Terus gue ada syuting juga sama PH baru kemarin. PH apa tuh bro? PH apa namanya? Homely. Oh. Homely? Iya. Baru dengar gue.
Iya emang PH baru. Nah ini Fajar kenapa nih? Mana Jadi- Fajar nggak naik lagi? Dia WA gua, cuman ntar coba gua buka WA. Obet katanya. Bentar katanya ambil casan. Iya, gue diajak, tapi budgetnya oke ya udahlah. Bismillah aja bro. Bismillah, soalnya ada Ruth Marini gitu-gitu. Terus ada Om Tio. Kenapa? Oke lah, gue bilang gitu. Bang Yoks Bobo, di situ. bobo. Jadinya bobo dong. Apa udah garukin? Manajer artis nggak tuh? Manajer siapa aja mas? Siapa? Ini Bang Yoks. Terus syutingnya di Bandung kemarin. Itu doang sih, gue belum terlalu. Gue sebenarnya sama Fajar tuh lagi cerita salam kenal ya bang. Ya salam kenal bang manajer. Manajerin gue nggak ada manajer nih. Gue kan si Fajar kan nanya kan, kok lu bisa syuting sama mereka nih gitu. Joko Anwar lah, Monty Tiwa lah, apalah. Jujur gue tuh nggak ada manajer, sama gue nggak ada kenal sama circle mereka deh gitu. Tapi mereka apa namanya, yang nyari gue itu kayak di film pendek, kalau nggak di teater gitu waktu itu gitu. Jadi gue kan lumayan ya masih baru lah. Semua masih baru, masih belajar Bang Yoks. Jadi mereka yang buat itu gitu. Ini apa udah? Ada orang yang ngomong kayak lu kenal ini ya gue di posisi kadang udah pernah di posisi nggak mau syuting lagi gitu gue cerita sama Fajar kan juga lagi di Jawa gitu. Assalamualaikum bang. Salam kenal ya Bang Yoks ya. Ya, salam kenal bang. Jadi kalau ngomongin entertain, jadi entertain semua gitu ya algoritmanya. Syuting apa bang? Enggak, lagi nggak ada syuting ini, kita cuma berbagi pengalaman gitu, maksudnya selama syuting produksi gitu. Ini pakai maksudnya pakai yang satu lagi. Ini lu nih, ini Fajar. Masih baru bang, megang-megang ini. Papa kok mati? Apa yang mati? Mana yang mati? Oh, bentar. Biarin deh. Dulu gua. Udah deh, jadi 4 deh kita deh. Kalau Bang Super divisi apa Bang? Siap Bang Yos. Ya, salam kenal Bang. Siap, salam kenal kembali ya. Kalau Bang biasa divisi apa Bang? Saya mah di belakang ini, di belakang lah ya. Saya mau asisten ini nih, Nick nih. Oh, saya. Kita lagi nyari job, bagi dong job Bang Yoks. Ya. Gue mantau aja dulu. Oh iya, naik lah, jangan mantau. Ini mah rata-rata senior saya semua ini. Ya, bukan. Bang Yoks ini kalau gue lihat ininya megang baby Asegaf, siapa ya? Itu cewek ya? Dia seleb Bang, nama seleb. Hah? Selebgram Bang, seleb TikTok. Kirain baby Sabina. Baru selesai kemarin Bang, baby. Gak ada bebek tuh ngombe. Ini manajer selebgram aja gitu. Sama aja papa. Ya, sebenarnya kalau lagi jalan film sih, gua kadang ke Siap, rumah. ditonggur bro, 5 menit. Handphone 7 cas. menit aja. 7 menit, 5 menit, 7 menit. Itu kayak bawa-bawa juga gitu. Tapi kok belum kelasnya belum artis lah, masih kayak si Ahmad Pule itu anak Mastur kemarin. Besar. Ada satu. Tapi lebih ke kru sih Bang. Jadi telco gitu, sering-sering begini abang. Telco sama casting. Ini mau live kayak begini terus, biar ada
berbagi cerita. Tadinya aku tuh sama Fajar lagi ngebahas tentang gimana dunia entertain kita gitu loh. Terus gimana target-target kayak karena di posisi mungkin Bang Fajar tuh kayak udah pernah di zaman dulu tuh ada di posisi yang oke lah gitu sama teman-teman. Terus sekarang kayak mungkin gak munafik ya, zaman sekarang kan kayak banyak orang yang ngajak pemain tuh instan gitu. Benar. Nggak apa-apa kalau bagus, tapi kan rata-rata kadang-kadang casting itu kayak nggak pas gitu perannya gitu. Iya betul bang. Tapi kalau di TikTok ada si Bang Aditya juga bang. Aditya orang Skyler, Bang Fritz, Manso. Ada siapa? Ada teman-teman film juga, ada Bang Manso, kadang tuh anak acting coach. Bang Adit. Iya. Banyak pada main TikTok juga mereka. Gua juga ya sebenarnya sebenarnya kalau bahas kayak gini sih mungkin nggak akan ketemu ya titiknya, karena memang ada beberapa orang yang mungkin kerja aja gitu kan. Benar. Cuman kan gue berpikir kayak besar, gue berpikir berusaha untuk lebih besar lagi nih, itu untuk Indonesia loh ya, untuk industri Indonesia gitu. Kita jangan bahas rezeki kita masing-masing deh gitu, tapi gimana supaya orang luar melihat Indonesia gitu loh. Betul. Itu Indonesia ini kayak apa ya, kayak nggak ada jati diri deh di mata dunia gitu. Jadi ya kita bikin kayak karya yang mungkin alasan-alasan tertentu, misal kita nggak disupport pemerintah lah, atau cuma cari untungnya doang lah tapi kualitasnya kurang kayak gitu kan ya. Cuman memulainya itu dari mana dan sama siapa, kadang gue tuh berpikir walaupun gue belum sekelas Nicholas Saputra gitu, tapi gue lebih kayak seneng sama orang-orang yang yuk kita bikin yang bagus gitu loh, jangan cuma mikirin ya untung itu pasti, kalau bikin bagus tuh pasti untung gitu loh dari segi pemain, tapi kadang kan ada salah pemain lah, ada pemain titipan lah gitu-gitu kan, ada yang nggak cocok lah perannya karena memang dia lagi viral kayak gitu-gitu loh sebenarnya gitu. Jadi kayak nggak punya jati diri gitu loh. Jadi sekarang yang gue lihat industri lebih banyak targetnya branding sih bang. Iya, boleh branding kalau memang di orangnya itu. Sekarang kalau gue sebagai orang apa namanya, orang awam yang suka film gitu, kayaknya gue nonton orang yang branding tapi aktingnya gak bagus, pasti gue akan bilang filmnya jelek gitu, filmnya cuma mau untung doang gitu loh. Tapi sebagai investor mungkin atau PH mungkin seneng, tapi dari segi omongan orang sama mau dijual ke luar negeri kah atau Asia Tenggara kah, kalau misalnya menurut kita aja itu nggak bagus, ya brandingnya kan nggak akan bagus gitu. Itu sih gitu kan. Banyak juga orang yang berhasil nge-branding diri dari selebgram tiba-tiba jadi aktor, dari stand up comedy jadi aktor, itu bagus, good gitu kalau dia sesuai sama rulesnya gitu. Tapi kan ada juga beberapa yang beberapa inilah yang jangan dipaksain gitu loh, kalau gue lihat gitu. Iya. Gue aja sebagai orang sebagai aktor gitu loh, gue ini diri gue, misal gue ketemu sama Mas Heru atau Bang Yoks, ketika kalian nanti ada project gitu, gue nggak akan bilang kayak ini ajak gue dong, gue nggak akan kayak gitu. Gue bilang kayak kalau lu ketemu gue atau lu kontak gue, kalau ada peran ya udah gue casting, gue bilang. Kalau nggak lolos gue lebih fair, gue ngerasanya lega gitu loh. Jadi suatu saat gue tidak rasa enakan sama lu gitu loh. Kan semua orang aktor sama artis ini kan sebenarnya menjilat aja gitu, mental menjilat gitu kan. Tapi gue malah nggak apa namanya, gue malah ya menjilat boleh gitu sesuai rules, tapi gue pasti akan ngomong casting dulu deh gitu. Jangan mentang-mentang gue kenal Mas Heru terus nanti harus diajak gitu loh. Yoks gitu kan. Gue juga bukan tipikal pemain kayak gitu loh. Boleh cari tahu di luar sana gitu loh. Gue nggak pernah kayak mohon lah ngikut orang sana sini lah gitu loh.
benar banget. Iya karena, nah pengalaman gue ini, gue pribadi mohon maaf kalau misalnya ngomongnya agak gimana gitu, gue udah menjilat segitunya juga sama entah itu saudara gitu kan atau sama investor gitu, tapi ujung-ujungnya pertama gue nggak dibayar, kedua gue diajakin ke hal-hal yang negatif, misal narkoba lah apalah gitu loh, terus ketiga gue disuruh minta cariin cewek gini-gini, ujung-ujungnya gue syutingnya cuma peran kecil gitu. Kalau sekarang gue menjauh dari orang itu, terus gue nggak ada job gitu, gue malah kayak gimana sih gitu loh, maksud gue apakah gue harus kayak gitu loh maksud gue. Makanya industri kita ini tuh pengen ada yang harus dibenahin gitu, jadi tapi nggak tahu dimulai dari mana sama siapa gitu. Kadang gue kesel sendiri gitu loh, gue nggak ada teman cerita gitu kan. Nggak fair lah ya, nggak fair lah. Gue kayak apa namanya, kayak jadi manajer, tiba-tiba lo jadi manajer gue juga nggak masalah, gue nggak akan ngelihat lo ini manajer yang seterkenal apa, gue cuma pengen ngelihat kerjaan lo sejauh apa gitu loh, kerjaan lo gimana memanajerin gue pasti akan stay sama lo. Cuma kebanyakan manajer ini kan kalau nggak dugem, nongkrong, entah ketemu siapa, tapi jobnya nggak ada gitu loh maksud gue. Ya betul. Tapi harus ada progres, kayak kita bikin usaha gitu, misalnya kita bikin usaha jualan deh gitu, ada progres, oh ini kita jualannya ini pecel lele, pecel ayam, ini ada kacang hijau bla bla bla, ini ngopi ngabisin duit, gua lagi yang bayar atau nggak mabok gitu kan, ujung-ujungnya jobnya nggak ada, setahun gue cuma nongkrong, kerjaan gue sama di manajer gitu loh. Jadi gue ngapain aja nih ke PH juga gitu-gitu doang kayak gitu. Jadi makanya gue bilang sama Bang Fajar sebelumnya tuh kayak gue kayak udah agak muak, gue bilang gue udah di posisi yang kayak, tapi syuting alhamdulillah ada gitu, syuting alhamdulillah ada, cuma kan karena gue masih muda, jadi gue pengen kayak mencoba untuk walaupun nggak bisa merubah semuanya, tapi mencoba untuk gue mau bikin produksi yang sehat gitu loh, kru yang sehat, pemain-pemain yang sehat gitu, kalau gue dikasih kesempatan gitu. Kalau pengalaman Bang Yoks gimana? Kalau gue sih, ya gue juga masih belajar sih ya. Kemarin gue juga sempat ngestingin, tapi gue masih jatuhnya asisten testing. Ya. Banyak sih aktor-aktor pendatang baru ya, yang mereka juga ikut casting. Menurut gue sih ya step by stepnya sih tetap sabar sih bang. Ya. Sabar. Tapi intinya ada peluang, kebutuhan karakter sesuai dengan diri kita ya hadirin aja sih. Apalagi kalau misalnya udah klop sama satu proyek atau dua proyek, mainnya juga oke. Ini kan ada kemungkinan kedepannya kan juga mereka juga senang bisa berkelanjutan sih. Untuk jadi ya bertahap lah. Iya. Lebih maju lagi gitu. Pengalaman gak enak lo selama diproduksi apa? Pengalaman gak enak gue sama nih sama lo bahas tadi. Gue paling sebel ketika berjalannya proyek tapi ada ordal yang main masukin pemain tapi pemainnya gak bisa main. Itu paling benci banget. Itu sih. Kayak kemarin kan gue jalan tuh komedi. Padahal jalan film apa kemarin? Sama Kemal, ya cerita kayak pawang hujan gitu. Tayang di bioskop? Bioskop. Oh Kak Kemal Palevi ya? Apa? Kemal yang stand up itu ya? Iya, Kemal Palevi direkturnya. Nah gue tuh malesnya gitu aja gue ketika gue udah casting, gue udah dapet pemain yang oke banget, tiba-tiba dari pihak manajemen mau masukin talentnya ke dalam tapi akhirnya 0% benar dilatih nggak bisa, nggak bisa, akhirnya kembali lagi ke pemain yang utama gitu.
yang bisa. Cuma gara-gara basicnya penyanyi bang, basicnya penyanyi. Bukan acting. Oh, si pemain yang baru ini basicnya penyanyi gitu. Iya, basicnya penyanyi. Tuh, yang karena pengen manajemen. Jadi gini, jadi PH ini manajemen artis juga. Tuh, jadi manajemen artisnya rata-rata penyanyi. Mungkin lah. Akhirnya pas mau 3 hari mau syuting, baru tuh director mikir, aduh ini kalau bisa dilanjutin pas dia hancur. Karena cara actingnya, cara itu juga expression juga kurang gitu. Kalau sama itu gue, kenapa nggak dari awal aja gitu loh, udah ini kemarin udah casting udah dapet, udah pemain, udah aktor, gitu. Kenapa lu udah utama aktor aja tuh? Apa harus ke dalam? Dan masalah kan karya pertama dia juga, bukan si Kemalnya ya, karya pertama PH baru lah nih, kayak kemarin ya aja. Kalau kasihnya pemain-pemain yang seleb gitu. Ya sebenarnya seleb nggak masalah, cuman sebenarnya ada basic lah, pernah syuting gitu di mana gitu. Itu sih. Tapi nggak ada pengalaman gitu. Apa? Tapi dia nggak ada pengalaman. Nggak ada, nol. Kayak gitu ya, kadang dikasih naskah udah apa ya, apa kan gampang. Dalamin karakternya yang ya susah kan. Iya. Tapi filmnya ini nggak meledak nggak? Apa gimana? Belum tayang, baru selesai gua. Baru selesai tanggal 20 kemarin. Kapan tayangnya? Insya Allah sih habis lebaran. Iya. Sama tuh kayak Mas Heru tuh ada 2 film dia mau tayang katanya. Ya. Mas Heru harapannya ngeri itu postingannya. Oh, lu kenal? Agak gue lihat itu postingannya. Iya ya, kalian sama-sama orang produksi lah. Siapa tahu kan suatu saat bisa ketemu lagi gitu kan. Nggak, saya mau pegang kabel kalau kebuka dikasih lakban gitu. Ya. Ya itu kan sampingannya. Wah, sampingannya jual cendol. buka warung gitu ya. Ngomongin film jadi kangen. Aduh, saya bukan pemain film lagi sekarang. Kayaknya udah muak jadi pemain film. Kita mau jadi seleb TikTok aja yuk. Mau jadi ini aja. Tapi menurut kalian ada film yang benar-benar rugi nggak sih? Ada banyak bro. Kalau film yang rugi itu banyak. Modalnya gimana tuh invest? Ya kalau lo mau film itu ya lo jangan ngambil intinya gini, kalau untuk banyak penonton itu reward ya. Tapi kembali lagi ke si cerita. Kalau cerita lo itu bagus ya otomatis penonton juga akan membayar lo dengan baik gitu. Tapi kalau film lo jelek ya itu sih udah hukum alam bro. Berarti investornya cara ganti duitnya si produser gitu? Ya produser lah, sponsorshipnya. Iya. Banyak utang dong produser. Ya kayak gini sih, kayak kita ikutan tender. Film kan sama aja tender kan. Kalau di project kayak di pemerintahan dimanapun juga kan tender. Mana tendernya yang menguntungkan ya kayak semacam ini ya itu untuk keuntungannya. Kalau sana tidak sesuai target ya itu kembali dia, yang penting ya setidaknya dia puas lah kadang. Makanya kalau kita sebagai PH kalau mau bikin film jangan setengah-setengah, dan duitnya pun jangan setengah-setengah, harus totalitas. Seperti lo budgeting punya duit 5 miliar contoh. Ya. Lo mau bikin film, lokasi ya masih daerah Jabodetabek lah contoh. Ya udah mau nggak mau budgeting 5 miliar, gimana caranya lu dengan bayar artis sekian, biaya produksi sekian, biaya promosi sekian, itu udah harus sesuai RAB-nya. Ya, yang penting kalau RAB udah sesuai, jadi investor nggak bisa nuntut gitu ya. Iya, yang penting kan kita uang dari mana, kita seperti punya budgeting 5 miliar nih.
Ya kita tuh ngitungan aja kalau seandainya contoh kita di 100.000 penonton aja, udah lumayan lah gitu kan. Apalagi bisa tembus 500.000, bisa tembus 1 juta, luar biasa. Sekarang tiket tuh dihargain berapa ya? Satu tiket. Kenapa? Satu tiket tuh dihargain berapa? 17.000 Oh ya? Kita Iya. dapat 17.000. keuntungan PH. Iya sih, dikaliin 100.000. Kali aja 17.000 kali 1 juta lah. Udah berapa miliar? Balik lagi promonya bang ya. Balik lagi ke promonya. Kalau lo promonya gila-gilaan, modal lo gila-gilaan luar biasa. Jangan jauh-jauh. KKN di Desa Penari, ya, itu 10 juta penonton. Ya. Kenapa dia bisa 10 juta penonton? Karena momen ketika waktu itu COVID, itu orang jarang nonton bioskop. Sekalinya dibuka bioskop meledakan. Posisinya juga habis lebaran waktu itu. Iya. Iya. Udah pecah 10 juta penonton. Kedua, agak lain. Sama tembus. Mereka syuting artis juga nggak mahal-mahal banget bayarannya mereka. Standar. Iya, benar-benar. Tapi kan bisa menciptakan penonton yang luar biasa. Orang menjadi penasaran karena apa? Mereka benar-benar gila-gila untuk promonya. Iya. Itu benar nggak sih? Kadang budget promo lebih gede dari produksi. Kadang. Betul sekali, budget promo lebih besar. Hampir sama lah. Waduh. Berarti Hampir. Makanya Ya, tinggian biaya produksi, cuma hampir mendekati lah. ya makanya bang, kalau bikin film cuman tayangnya di 3 layar 5 layar mas selesai itu tuh Ya. Apalagi lu bisa di seluruh Indonesia, apalagi Jabodetabek penuh tuh, layar lu dapat semua tuh. Enggak yang khusus seperti bioskop ini film lu ada, bioskop ini film Padang, jadi nggak ada yang bioskop ini kok film ini nggak ada, belum tayang, berarti kan kurang itu sponsornya ininya. layar. Iya. Terus kita ada bayar-bayar lagi nggak sih kayak bioskop gitu ke OTT gitu-gitu loh? Ya bayar atau bro, ke 21, ke sinema, bayar. Kalau masuk Ya lu punya film pasang slot nih, maksudnya pasang slot lagi, pasang inilah gitu kan, masukin gitu kan, jadwal lah gitu kan, masukin jadwal. Nah itu dapat, lu nanti ada meeting lagi sama pihak 21-nya, lu dapat jadwal di tanggal ini, di tahun ini, contoh. Itu kan ngantri bro. Oh, semakin cepet lu semakin bayar duitnya paling mahal gitu. Ya itu semakin lu tinggi biayanya, semakin ini pendekatan sih, lebih lagi pendekatan. Oh, makanya ada sutradara filmnya itu udah membusuk di harddisk nggak tayang-tayang itu karena nggak ada duit kali ya. Betul sekali. Kayak sekarang Pendekatan mereka kurang. Kalau pendekatan mereka luar biasa, ya mantap. Ya ajak entertain lah orang-orang itu ya. ya makanya banyak sekarang PH pada kongsi sama ini kan, sama yang di Banyak. balkon ya apa biar cepet layangannya. Iya. Kalau masukin ke OTT, Netflix, video. Ada sebagian sharing, ada sebagian beli putus. Betul. Kebanyakan orang yang udah kerja sama ini ya udah dia kerja sama platform kayak Netflix, kayak View, kayak yang lain-lain lah, Disney atau apa. Banyak yang kerja sama kayak gitu. Pokoknya ya setahu gue ya minusnya nih kalau film gak laku di bioskop ya udah mau nggak mau yang paling ke Netflix atau ke itu juga Netflix masuk kurasi lagi. Gitu. Kalau nggak laku di bioskop, larinya ke situ gitu. Bisa ke situ tapi tetap masih dikurasi. Tergantung juga Netflixnya mau nerima apa enggaknya. Iya benar. Iya, kan Netflix kualitasnya Udah oke. Ya paling kayak di View kayak gitu-gitulah. yang lebih biasa gitu ya. Atau WeTV atau apalah gitu. Atau klik-klik film gitu. Atau video.com untuk auto. Ya. Tapi lu belum pernah ngalamin yang kayak gitu, yang rugi apa gimana gitu, belum? Belum. Jangan sampai lah. Jangan bro. Paling gua
bentar lagi ya, udah ngantuk gue. Ya, gue juga udah ini 5 watt. Pak Heru izin follow ya. Ya, siap bang. Saya tadi scroll, Tapi kalau kalian mau main, gua jam 11-an itu gua live gitu. Jadi kalau nanti mau main, gua sama Fajar itu jam 11-an live gitu. Anak gua kebangun, kata gua begadang nih anak gua bangun. Tidur tadi habis maghrib, bangun tadi udah mau nggak mau pegang handphone dah. Ya. Enggak, kalau gua schedule gitu. Kalau kalian ntar mau main-main ke Beban, 11 tuh. Nanti gua tadi dengar suara embe. Ya udah kapan-kapan ketemu lah, gue di Condet sini ngopi. Insya Allah. Main aja ke Cibubur lah. Condet insya Allah gue makan ini nasi kebuli ntar. Tapi doa. Berkabar. Ya, ntar kita berkabar ya. Thank you Ya, semua. bisa penting mas sehat selalu. Gue turun ya bro ya. Ya, sama. Gue mau istirahat. Itu Bang ya. Ya, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.